Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa Kultum Ramadan dimanapun berada. Yang saya banggakan Bapak Ibu Guru Kabupaten Bangkalan dari FKG PAITK, KKG ASD, MGMP PAI SMP, MGMP PAI SMA dan SMK, baik yang tergabung dalam PGRI maupun Rumah Besar AKPAI Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kita berdoa bersama, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan ini. Dan kita berdoa bersama, semoga kita selalu diberikan kesehatan serta kesuksesan dalam melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari. Amin. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Dan kita berdoa bersama, semoga kita akan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat beliau dan tentunya mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan Allah kepada kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan ini. Bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan ampunan. Dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas kita memahami bahwa tujuan utama dari ibadah puasa adalah untuk mencapai derajat ketakwaan. Tapi apa sebenarnya makna takwa dan bagaimana puasa bisa membentuk pribadi yang bertakwa? Bapak Ibu sekalian, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa berasal dari kata waqa yang berarti menjaga atau melindungi diri dari hal-hal yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian takwa menurut istilah adalah imtisal awamirillah wa jinabin nawahi. Artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3 memberikan gambaran tentang ciri-ciri orang yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahu adzim. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang bertakwa atau muttaqin itu adalah satu, beriman kepada Allah dan beriman kepada hal-hal yang gaib, termasuk di dalamnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya. Dua, melaksanakan sholat, dan ketika menginfakkan sebagian rezekinya yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang keempat, beriman kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkannya, yaitu Taurat
Zabur, Injil, dan Suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Kemudian di dalam bulan Ramadan kita ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah SWT melalui beberapa hal berikut ini. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan, marilah kita mengendalikan diri dan hawa nafsu. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala hal bentuk kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, "Wasyamu junnatun. Faidha kana yawmu shawmin ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mur'un shaimun." Artinya, puasa adalah perisai bagi kita. Apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, janganlah berkata kotor, jangan bertengkar. Jika ada seorang yang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dari hadis di atas kita belajar bahwa puasa melatih kita untuk memiliki kesabaran dan pengendalian diri. Jika di bulan Ramadan kita mampu menahan diri, amarah, dan menghindari perkataan-perkataan yang buruk, maka kebiasaan ini bisa kita teruskan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, puasa meningkatkan kedekatan kita dengan Allah SWT. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana pahala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak ibadah seperti sholat tarawih, tadarus membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Dan apabila hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku kabulkan semua doa-doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Di bulan Ramadan ini, mari memanfaatkan waktu-waktu kita untuk mustajabah. Waktu-waktu mustajabah untuk memohon ampunan dan meminta segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga yang harus dilakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak amal kebaikan dan sedekah. Selain ibadah wajib, bulan Ramadan juga mengajarkan kita untuk berbagi kepada sesama. Rasulullah SWT adalah orang yang paling dermawan, dan beliau menjadi lebih dermawan ketika bulan Ramadan. Beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Salah satu bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan makanan berbuka kepada orang lain yang berpuasa, kemudian menyantuni anak yatim atau membantu orang-orang yang membutuhkan. Hadirin yang berbahagia, para shaimin dan shaimat rahimakumullah, Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri kita dan meraih derajat ketakwaan kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu, mari saya mengajak kepada semua shaimin dan shaimat, kita jalani Ramadan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Jangan sampai bulan yang penuh berkah ini berlalu begitu saja tanpa adanya perubahan dalam diri kita. Dan kita berdoa bersama, semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Semoga Allah SWT menerima ibadah kita dan menjadikan kita sebagai hamba-Nya Allah yang bertakwa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.